Haleluya, shalom. Puji syukur kira kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini kita akan mendengarkan tema yaitu rumah rohani. Untuk renungan singkat kita kali ini kita bisa membaca dalam kitab Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-46 sampai 49. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Lukas pasal 6 ayat 48b. Orang saleh adalah orang yang senantiasa taat kepada Tuhan dan memperhatikan perintah Tuhan. Umat seperti inilah yang menjadi kesayangan Tuhan dan selalu ada kebahagiaan bagi orang-orang yang hidupnya saleh. Bacaan dalam Mazmur 16 ayat 11. Sebaliknya Tuhan sangat kecewa apabila anak-anaknya tidak mau melakukan perintahnya. Dalam hal ini Tuhan Yesus berkata dalam ayatnya yang ke-46, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Kekristenan bukanlah sekedar berseru, "Tuhan, Tuhan," bukan pula sekedar menjadi pendengar pasif. Kita harus menjadi pelaku firman, yaitu melakukan perkataan Yesus. Alkitab mengatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, "Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Setiap orang yang melakukan firman Tuhan sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Lukas pasal 6 ayat 48a. Namun, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Lukas pasal 6 ayat 49a. Ada dua jenis bangunan yang secara fisik tampak sama. Namun perbedaan kualitas bangunan itu baru terlihat apabila terjadi goncangan dari luar. Bangunan yang dasarnya kuat tidak akan goyah walaupun air bah dan banjir melandainya. Berbeda dengan bangunan yang didirikan di atas tanah tanpa pondasi yang kuat. Secepat badai, taufan, dan juga air bah datang, secepat itu pula bangunan itu akan roboh dan tinggal puing-puing. Sekarang ini kita harus membangun rumah rohani kita. Kita membangun iman, ketaatan, ketekunan, kesetiaan, yang kesemuanya itu harus berlandaskan pada firman Tuhan yang didirikan di atas dasar batu karang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Perbedaan kualitas bangunan rohani masing-masing orang akan terlihat nyata saat badai persoalan itu datang dan menyerang kita. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Ayo, kita membangun rumah rohani kita dengan benar. Segeralah berbenah sebelum terlambat. Haleluya. Amin.